100 meter, ada yang 2 meter. Memang semua harus 100 meter? Bebas. Yang sana 100 meter itu yang di panggung, yang sini itu 10 meter, yang di sini boleh. Ya kan, kabelnya kalau di mikrofon boleh, bebas. Mau panjang, mau pendek, itu nggak ada. Karena ada tadi proses preamplifier untuk menguatkan. Tetapi kalau speaker ini ada berbeda. Ada sistem namanya transmisi line, beban impedansinya harus proporsional. Kalau enggak nanti biring-biring speaker siji banter liura. Kabel kono cilik, ini kabel gede, kabel gede sing banter suarane gitu. Ya, itu karena power itu bekerja sesuai dengan kondisi speakernya, kondisi referensi impedance dan daya speakernya. Kalau mikrofon enggak gitu. Mikrofon ya wis, mikrofon ini rasa otak atik meneh gitu kan. Bahkan satu mikrofon bisa dipecah banyak ke input, mixer 1, 2 itu bisa sama juga. Tetapi mikrofonnya ya wis, mikrofonnya ya itu nggak usah otak atik gitu. Mikrofonnya sama kok, yang penting bahkan sama pabrikan orang dikai apa-apa polosan gitu. Of your own, pokoknya coloknya bunyi, gitu kan? Sederhana itu. Kalau speaker tidak, speaker harus diatur, ya, karena ada yang namanya daya yang harus dikondisikan, dikontrol, gitu. Nah, ini saya ngomong big picture aja, sak jam kita media. Ini baru ngomong big picture ya, istilahnya saya mencoba menyampaikan supaya kita punya orientasi dan konsep yang arah yang sama, gitu kira-kira. Nah, apapun kondisinya seperti itu. Jadi ada input, ada processing kurang lebih, ada output tadi pengeras suara tadi atau speaker level. Nah, di sini kita sering menemui kendala, kembali lagi noise, ya. Noise muncul dari mana, kan gitu kan? Ya, kita bisa mungkin menduga ini noise dari sini. Tapi pernah nggak teman-teman nemu ya noise-nya siapa? Mungkin berapa yang mungkin hamil, mungkin desis dan seterusnya, betul nggak? Terus badan gitu, kita harus bahkan bahasa Jawa itu metani, betul nggak? Di metani, di kabelnya cabut, pasang itu, gulai sampai ketemu permasalahan yang terjadi noise muncul karena ya. Tetapi noise itu bisa terakumulasi. Karena tipikal noise berbagai macam, ya, itu sangat bervariasi. Kita nggak bisa ngomong noise itu seperti ini, nggak bisa. Oke mas, monggo dilanjut. Apa itu noise? Sudah saya sebutkan tadi. Nah, ini sebagai gambaran. Ada istilah di Pro Audio itu namanya electromagnetical compatibility, ya, artinya ini ada kata elektromagnetik kebetulan ya. Jadi dari mana ya saya? Nah, listrik terutama AC, listrik AC ini akan selalu menimbulkan yang namanya medan magnet di sekitarnya, sudah pasti. Mau dia berupa gulungan, apalagi gulungan, kabel lurus baik tetap ono elektromagnetiknya kok, ya kan? Tetap ada gelombang elektromagnetik di sekitar jaringan listrik. Ya, dia akan berputar seperti ini. Terus sehingga berarti medan magnet berputar di arah jari-jari kita ini. Nah,
ada istilahnya compatibility. Nah, dunia audio, sistem audio itu compatible itu apa ya? Oh masih compatible itu misalnya cocok ya, compatible cocok ya, paling ini cocok apa? Gatuk. Nah, saya gatuk. Nah, itu mungkin lah Jawa ini paling mungkin ya. Jadi sistem audio ini kompatibel terhadap yang namanya fenomena elektromagnetikal, gitu ya. Jadi noise itu bisa muncul dari sistem interkoneksi dari mana aja bisa, gitu. Bisa, oke, mungkin saya lebih sedikit memberi contoh adalah generator yang tidak intens. Ya, jadi mungkin generator listriknya, ya kan? Kalau itu genset, itu mungkin dia mengeluarkan gelombang elektromagnetik atau bocoran, gitu ya, bocoran gitu, sampai masuk ke sistem tidak intens, itu tidak teratur, gitu ya, tidak rapi, mungkin entah kenapa di dalam genset mungkin AVR-nya udah bocor atau entah apa di situ, kapasitornya udah pada filter-filternya udah pada drop ya, kemudian filter tidak mampu menangkal yang namanya sinyal listrik bocoran tadi, sehingga masuk ke sistem. Atau mungkin ada sistem-sistem UPS, bisa jadi kayak stafon, itu kan dia salah satunya juga generator ya, merubah dari sinyal listrik ini berubah jadi listrik ini, misalnya dari nggak stabil distabilkan, misalnya gitu. Atau ada yang lain barangkali apa misalnya ya, Furman, tapi Furman cenderung ke filter, justru dia fungsinya lebih ke filter, atau mungkin level yang lebih tinggi, kemudian dia disertai dengan yang namanya stabilizer juga. Itulah ketika generator tadi tidak intens, itu tidak rapi, tidak baik, kurang bersih, ya akan menimbulkan gelombang elektromagnetikal yang liar, kemudian akan kompatibel masuk ke sistem audio. Ya. Kemudian environment ini juga, apalagi kita juga ada power amplifier, ada ya, kalau sistem ini kan pasti sistem yang mestinya aman karena kabel-kabel sudah dipastikan baik. Itu pun masih mungkin dari luar, induksi, konduksi, radiasi, propagasi dari energi elektromagnetik. Ya, itu mungkin saja terjadi. Kebetulan hari ini saya tidak menemukan noise yang muncul dari, nggak ada ya, bersih ya, bersih, cuma his toh, apa his itu normal, ya kan, ada hisnya. Oke. Ada istilah namanya electromagnetical compatibility EMC. Memang sistem audio kalau masih menggunakan kabel analog itu namanya open circuit, atau memungkinkan untuk sinyal listrik, sinyal liar dari elektromagnetikal itu bisa masuk gitu. Ngapunten, berikutnya. Oke, nah ini elektromagnetik itu meliputi radiofrekuensi, ya, bentuknya radiofrekuensi. Ada stasiun radio, ampli marsal kita ternyata ada siaran radio, bisa jadi, ya kan? Ampli marsalnya iya, tapi kita todong, kita direct masuk ke sistem, nah, jadi masuk. Motor listrik juga bisa, ada relay apa, spark gap itu kayak platina atau apa, platina atau kecilnya di mesin mobil, motor itu mobil itu
spark gitu apa? Busi. Ya, habis itu juga kejutan yang kejutan, makanya ada gap, ada listrik loncatan itu bisa ya kayak mungkin kalau speaker di dalam sistem audio di dalam mobil itu ada bunyi nging nging nging, nah itu motor listrik sih sebenarnya. Tapi bisa jadi kalau nggak bagus sistem filter di dalam mobil, ya, bahkan platina dan bisa masuk. Tapi kan sekarang udah nggak ada sistem platina, udah ditinggalkan, ya, sudah elektronik digital semua. Ada power supply bisa juga, power supply misalnya SMPS itu paling sering membuat kotoran listrik berupa elektromagnetika. Digital processing juga iya, ya itu ada beberapa contoh meliputi sekian ini yang bersifat elektromagnetik. Monggo berikutnya Mas. Oke, nah ada proses, nah ini proses. Inilah yang disebut mechanical coupler. Electromagnetic compatibility itu terjadi karena mechanical coupler, ya kan? Karena cavity-nya kurang bagus, ya kan? Atau casingnya kurang rapat, gitu. Kabelnya, seal-nya, ground-nya nggak connect, gitu. Atau ground-nya nggak dipasang, gitu. Nggak connect ke sistem grounding, ya kan? Nah, nomor 3 itu ground tadi, groundingnya nggak nyambung. Noise akibat tidak adanya ground akan timbul apabila terdapat perbedaan potensial ground, ya kan? Namanya sistem jaringan listrik, kita kan bisa, kebetulan kita pakai satu genset jauh lebih aman. Tapi mungkin kita bisa menggunakan bahkan lebih dari genset, bisa menggunakan existing listrik yang ada di dalam gedung. Nah itu akan muncul namanya perbedaan potensial ground, ya. Kemudian terjadi ground loop karena groundnya sana lebih bagus, ground gedung kurang bagus, dia ada sinyal yang akan lewat ke ground sistem tadi lari ke sistem dari sumber yang lain atau sumber utama, karena groundnya sana bagus misalnya. Itu kenapa kemudian, nah kalau kita ngomong ground, oke, simpel aja sekarang. Teman-teman ini kalau masang ground itu di dalam sistem ini bagaimana sih? Gitu kan? Sing apik, sing endi, sing apik, sing kaya apa, gitu kan? Nah, biasanya genset kan udah ada netral, ada fase, ketika pas sama netral. Groundnya betul-betul nggak ada loh, nggak ada, ya kan? Biasanya nggak ada. Artinya itu ada ruang di mana ternyata ground mungkin kalau dari referensi pabrikannya genset tadi mungkin udah ada gambarannya. Wih masang ground gini loh, gitu kan? Wih nggak ground dulu sama gawe ke bus terminal gitu, kemudian bikin panel groundnya masuk situ, mungkin sudah ada guideline-nya dari sana, gitu kan? Tetapi namanya genset, ya ini mendasar. Kalau gensetnya itu satu fase, nggak masalah. Masalahnya genset kan 3 fase, betul kan? Supaya efisien, kita pakai genset 3 fase, nggak boros solar, ya. Sekali hajar mesinnya, betulnya telung strom kabel, ya. Keluar 3 fase. Gitu. Nah, padahal sistem kita, apakah perangkat kita ini ada yang 3 fase? Wonten boten? Boten Mas. Tidak ada. Sampai saat ini saya belum ketemu. Mungkin ada, tapi paling powernya.
ngawur, ada yang 3 pas mungkin ya. Tapi kalau dari nanti pinangge, nanti nih rata-rata single pas semua. Nah, ada orientasi namanya fase di dalam listrik adalah genset. Apakah 3 pas ini fasenya sama? Fasenya sama enggak ini? Boten. Nah gitu, fasenya beda. Ada yang bisa jawab perbedaan ketiga fase ini berapa derajat? Wah, langsung pertanyaan itu tes karo pating. Ada yang tahu? 45. Nanti ada hadiah nggak mas ya? Yang bisa jawab benar. Ada door prize buat ini. Ada yang bisa jawab fasenya berapa selisih antara 3 fase ini? 45. Ada yang lain bisa jawab? 120. Ada yang lain? Nah. Iya. Betul, 120. Mas dapat apa? Nanti minta panitia yang dapat kaos kali ya, ada kaos. Kami atau panitia ini kaos masih pak? Boten gitu. Iurannya piro dalam kaos gitu. Masih pak jujur aja ngomong. Dan nanti pertemuan atau agenda berikutnya ada tambahin dulu kaos ya. Ben fotoku nempel kaos. Ya, ada jawabannya 45 sama 120. Betul mas, 120. Ya. Jadi generator 3 pas itu kan apa namanya total rotasionalnya kan 360 gitu, 360. Terus kita ngambil fase 3 fase kan cuma dibagi 3 gitu, jadi pasti selisihnya 120 derajat, gentenan mas, jadi nggak bisa sama. Kita ngambil fasenya gentenan karena dia rotasional magnetik, gentenan ding 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 dan muter terus gitu. Dan namanya rotasi mesin itu pasti linier kan, muternya linier begini, nggak ada yang nggak ada ini, nggak ada gitu kan, oh nyendal gitu kan, pasti muternya sama, pasti secara waktu akan apa namanya konsisten. Itu kenapa begitu kita ambil fasenya akan terjadi selisih yang namanya yang nilainya 120 derajat masing-masing fase itu. Nah, itu kan namanya genset. Sementara pembangkit listrik itu seperti ini, fase 3. Sementara perangkat kita ini tidak menggunakan 3 pas, hanya mengambil 1 pas. Kita boleh mengambil yang mana aja. Kebetulan harus rata karena magnetik, supaya rotor itu magnetiknya itu pembangkitnya itu berimbang, biar nggak tinju tanahnya, beban magnetiknya harus sama. Makanya idealnya ampernya, beban arusnya harus mendekati sama. Ya, itu jarinya senior kowe le zaman biyen kamu jajan itu bebannya motor. Pak, ngerti maksudnya apa? Gitu kan? Setelah berpengalamanmu maksudnya ini ternyata bisa mengganggu pekerjaan si generator kalau beban itu nggak cukup rata. Nah, sebenarnya kita nggak butuh grounding di sana, karena kan nggak ada beban. Jajan kan membangkit, butuh ground, butuh. Yang dibutuhkan adalah sistem kita yang harus disertai ground. Ground untuk apa? Nah gitu, ground untuk apa pak? Penting apa tuh?
penting itu nggak protein ground apa-apa, kan gitu kan, apa kok. Nah, namanya tadi RFI ya, magnetical komputer itu bisa muncul, kadang enggak, kadang hilang. Masalahnya di situ. Masalahnya perangkatnya ya itu aja kok. Kok ning kono wis ini orang gitu ya. Dipindah rono, pindah ini wis gambar dajjal. Ya itu tidak bisa terduga karena tergantung environment di sana, ya kan? Atau gensetnya udah ganti bisa jadi, ya kan? Itu yang namanya ground. Kenapa harus ada ground? Karena kemungkinan namanya juga genset gitu kan harus ada netral nih. Nah, netral kan kemudian menjadi acuan setiap fase untuk perangkat kita. Jadi kita hanya mengambil satu fase dan netralnya. Gitu. Kebetulan di genset kita sudah disertai netral. Gitu. Kalau kita ngambil dari PLN, ya PLN itu banyak nggak ada netralnya. Jaringan utama nggak ada netralnya. Dia bikin netralnya di gardu, pakai trafo, nanti baru keluar netralnya. Kalau dari sana mah nggak ada netralnya mas, larang nanti jadi kabel papan, cukup 3 aja. Gitu. Harus setelah pakai transformer, isolation transformer, keluar netralnya. Terus dibikin ground PLN biar aman, netralnya gantung ke ground, gitu. Ya aman. Gitu. Tetapi sebenarnya kalau di Pro Audio itu nggak benar. Ya netral ya netral, ground ya ground. Karena kita ada sistem namanya audio itu ada sistem berbagai macam di dalam ya dapat itu kalau saya ngomongin hari ini, tapi setidaknya gini contohnya adalah selain magnetikal tadi, sistem harus cukup kebal satu, harus punya dinamika yang range, dinamika yang luas gitu. Kita pakai perangkat murah tapi noise-nya rendah, maksudnya begitu. Nah, dibuatlah sistem ground plate di dalam perangkat, di dalam setiap device. Mereka bikin ground plate, sistemnya pakai diferensial, ya, pakai komplementer, supaya menguatkan sinyalnya tapi melemahkan noise-nya. Ya, pakai sistem diferensial, komplementer, macam-macam. Teman-teman sebagian mungkin sudah tahu itu. Nah, kabelnya harus balance karena sistemnya diferensial, ada inverted dan non inverted, ya, karena ada penerapan sistem diferensial. Jadi kemudian sistem balance dibuat dari device ke device seperti itu. Nah, masalahnya device ke device mungkin dari sumber listrik yang potensial groundnya berbeda, sehingga ada arus bocor melewati ground lewat kabel. Nah, ini yang memungkinkan setelah melewati kabel dia malah masuk ke inti dari jalur sinyal. Tapi nggak apa-apa sebenarnya gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, kan nanti ada receiver di setiap kabel, nanti ada gambarnya. Mas turun ke bawah coba, turun ke bawah. Ada gambar terus jauh belakang, jauh terus banyak.